Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kekuasaan Jokowi hampir menemui ajal. Kekuasaan Joko Widodo hampir menemui ajal karena sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia sudah tidak punya presiden lagi. Kekuasaan Jokowi ini hampir menemui ajal. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada penguasa. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 26 Oktober. Menurut Muslim, pemerintahan Jokowi berupaya menutupi ketidakpercayaan rakyat dengan mengerahkan lembaga survei dan juga buzzer. Saat ini, media mainstream sudah berani mengkritik terbuka Jokowi. Survei Kompas menunjukkan rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Paparnya, kata Muslim lagi, para pendukung Jokowi juga sudah menyatakan kritik terbuka pada penguasa. Walaupun baru sadar atas kelakuan Jokowi yang sudah umbar-umbar janji, tetapi para pendukung Jokowi yang sadar bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan secara masif pada para penguasa saat ini. Jelas Muslim. Selain itu, ia juga mengatakan kekuasaan Jokowi harus merespon aspirasi rakyat agar tidak menemui ajal. Hal itu harus segera merespon tuntutan rakyat dalam penerbitan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pungkas Arbi. Pihak istana pun tidak marah ataupun membantah menyikapi hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menurun. Pemerintah pun menerima hal tersebut dengan lapang dada. Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei. Hasilnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 66,5%, turun dibandingkan hasil survei pada bulan Februari yang angkanya menyentuh 69,5%. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi menghargai hasil survei indikator politik. Meski turunnya hanya 3%, penurunan ini akan melecut semangat Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kata Fajrul lagi, Presiden juga akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Apalagi sukses tidaknya membangun sistem mini responsif, sangat dipengaruhi partisipasi oleh publik. Makanya istana juga mendorong partisipasi publik untuk melakukan reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum. Sekiranya ada 3 alasan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi ini turun. Dan apakah benar Jokowi akan kehilangan kursi kekuasaannya? Ini merupakan tahun pertama yang berat bagi Joko Widodo. Mantan pengusaha itu terpilih kembali sebagai presiden pada tahun lalu, tahun 2019. Tapi hanya beberapa bulan memasuki masa jabatan keduanya, dia pun harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beberapa bulan kemudian, Jokowi menjadi sasaran kritik keras atas keputusannya dalam mendukung pengesahan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang cukup kontroversial. Banyak aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Jokowi dan telah berkembang di seluruh Indonesia. Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan juga kelompok kerja. Beberapa survei mengenai kinerja Presiden pada tahun pertama, termasuk yang dikeluarkan oleh media terkemuka harian Kompas, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi ini menurun. Survei Kompas menunjukkan persentase orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi turun menjadi kurang dari 40% pada Oktober. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada masa jabatan pertamanya ketika kepercayaan publik mencapai lebih dari 70%. Maka, ini akan melihat 3 ulasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi. Yang pertama adalah gagal melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Setelah mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia pun menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Per November tanggal 3, 2020, Indonesia tercatat memiliki angka 415.402 kasus COVID-19 dan tertinggi di Asia Tenggara, serta menjadi peringkat ke-19 di dunia. Hal ini menunjukkan penanganan pandemi yang buruk oleh pemerintah Indonesia. Alasan utamanya adalah pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan rakyatnya. Alih-alih mengalokasikan sumber daya ke sektor kesehatan ketika virus pertama kali menyerang Indonesia pada Maret,
pemerintah malah justru memutuskan untuk mengalokasikan hampir 300 miliar rupiah di sektor pariwisata untuk menangkal dampak negatif dari wabah virus corona. Inisiatif yang bertujuan untuk menarik lebih banyak turis asing akhirnya ditunda karena tekanan dari masyarakat. Sementara negara-negara lain berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menangani COVID, Indonesia justru sebaliknya. Ketika negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang mendapat pujian atas penanganan COVID-19, mereka telah memberlakukan aturan ketat untuk melindungi rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru hanya memikirkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan normal. Organisasi saya PDIP sambangi Rizal Ramli ngeluh Jokowi kini sudah tak punya hati. Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo, baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakrabuana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat Dalam nomor 4 Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Agustus. Kepala Satgasus Cakrabuana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan pihaknya mengaku kecewa kepada Joko Widodo yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu untuk mengurus rakyat. Ia mengatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja tapi harus pakai hati. Tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini di hadapan RR. Di tengah krisis kesehatan pandemik virus corona baru COVID-19 saat ini, lanjut Yongki, pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih. Kenapa bangsa ini jadi begini? Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakrabuana PDIP dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan dalam pertemuan tersebut hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakrabuana PDIP. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI dan JA. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI dan JA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk.
Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI dan IJA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik.